Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi di program Pesona Wanita bersama saya Rindiani di Tarakan TV. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap aktivitas sahabat perempuan dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kita spesial banget kedatangan perempuan hebat di Kalimantan Utara ini ya. Luar biasa. Halo Kak Anissa Fitria. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya di sini. Terima kasih juga Kak, Luar biasa. Akhirnya bisa balik ke tanah sendiri dan Betul, ini eksklusif ya, baru banget nih landing dari Singapura ke Tarakan. Ya. Karena kemarin ada kegiatan pertukaran pemimpin pemuda di ya, Singapura. saya mewakili dari Kalimantan Utara. Luar biasa nih sahabat perempuan. Oke, mungkin aku kenalin sedikit ke sahabat perempuan. Kak Nisa ini lulusan S2 di UGM ya Kak ya, jurusan kimia dan juga aktif sekali mengikuti berbagai lomba, riset dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga baru-baru ini beliau mengikuti Singapura Indonesia Youth Leader Exchange Program. Ya, luar biasa. Mungkin boleh Kak Nisa langsung disapa aja sahabat perempuan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama saya Anissa Fitria. Untuk kesibukan saat ini Kak, sebenarnya saya sebagai dosen. Saya dosen teknik kimia. Wah. Dan ya namanya dosen juga kita punya tugas ya Kak. Jadi kayak punya kewajiban yaitu pendidikan, nggak hanya pengajaran, tapi kita juga melakukan penelitian dan kita juga melakukan pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi ya harapannya saya di sini pun meskipun saya kuliahnya jauh ya di luar merantau, tapi saya punya mimpi untuk membangun daerah sendiri, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tempat kita sendiri, dan untuk mungkin sambil membantu adik-adik dan teman-teman merubah mindset bahwa riset itu sulit loh, kayak susah banget. Itu kayaknya hanya profesor yang bilang. Nah itu saya membuktikan bahwa enggak, riset itu fun. Dan alhamdulillah saya pun bisa ke berbagai negeri ya, maksudnya ke luar negeri, ke berbagai kota itu juga alhamdulillah dengan riset gitu, penelitian, dan bisa membuat produk juga yang saat ini sudah berkembang menjadi startup, dan itu juga kami bisa bekerja sama dengan para petani yang akhirnya impact-nya juga nggak hanya ke masyarakat, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan ya para petani juga gitu. Jadi harapannya ilmu itu nggak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan buat luar biasa banget. Oke Kak Nisa, sebelum kita lebih jauh masuk ke aktivitas dan kegiatan Kakak akhir-akhir ini, aku mau tanya dulu nih, mungkin sahabat perempuan juga banyak yang pengen tahu. Kak Nisa ini kan kuliahnya di jurusan yang lumayan sulit di jurusan kimia, dan juga selain jurusannya yang emang agak sulit dan ekstrim ini, tapi tetap banyak mengikuti kegiatan-kegiatan dan juga riset. Nah, mungkin sahabat perempuan juga banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi keinginan itu? Maksudnya kayak kok bisa sih nggak pusing sudah ambil jurusan kimia terus ngambil lagi banyak kegiatan dan lomba-lomba di luar? Itu maksudnya udah memang tertanam dari sejak dini kah? Jiwa-jiwa ambisi itu atau gimana? Jadi sebenarnya saya terjun di dunia riset udah 10 tahun lebih Kak, actually, karena saya dari SMP sudah, ya saya juga SMP-nya di sini ya, SMP SMA di sini. Itu saya sudah sangat tertarik banget dengan riset, karena dari saya kecil, dari SD saya tuh rajin membaca buku ya, ensiklopedia di perpustakaan, dan saya baca sebuah ensiklopedia dari Marie Curie. Dia merupakan sosok ilmuwan peraih Nobel perempuan, mungkin satu-satunya pada saat itu, dan saya berpikir bahwa ini keren sekali, dan saya punya mimpi untuk menjadi seorang profesor pada saat itu. Jadi ya harapannya saya nanti juga bisa menemukan sesuatu atau produk atau apapun yang itu juga akhirnya bisa bermanfaat masyarakat. Jadi nggak hanya keinginan untuk jadi profesor, tapi bagaimana hal itu juga bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Jadi ketika SMP saya juga sudah ikut lomba, kemudian SMA juga alhamdulillah juga sudah berhasil untuk lolos juga dan mendapatkan juara di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia pada saat itu. Nah, jadi kayak ada beberapa penghargaan-penghargaan yang saya raih lah ya pada saat itu. Kemudian itu membuat saya bukan berarti kayak ya sudahlah, berarti ya udah selesai nih. Tapi dari situ saya malah justru makin haus ilmu ya. Jadi kayak saya ingin belajar ini lagi nih, ingin memperdalam ini. Jadi dari situ membuat rasa ingin tahu saya. Kemudian
apa ya, cara berpikirnya lebih kritis dan lain itu makin terasah Kak. Jadi itu membuat saya makin nggak stop untuk melakukan penelitian sampai kuliah sampai sekarang sih. Oke. Kayak gitu. Nah, Jadi tapi nih sebelum kakak akhirnya memilih jurusan kimia, ya. apa sih yang terlintas di benak ini? Oke. Yang paling kalau misalnya apa namanya anak-anak siswa apalagi kita di wilayah Kalimantan Utara ya mentok-mentok ya ambilnya ekonomi gitu kan hukum dan lain-lain. Nah Kak Nisa nih ya out of the box ngambilnya jurusan kimia, apa yang mendasari itu? Iya mendasari ya. Yang pertama saya suka hitung-hitung Kak. Saya suka I really love mathematics actually. Kayak saya sangat suka matematika dan yang kedua saya juga sangat suka kimia karena kimia itu kita tuh belajar bagaimana sesuatu itu nggak nampak tapi kita mempelajari itu. Kayak misalnya contoh di sekitar kita nih ada gas oksigen O2 apa. Nah, tapi itu tuh emang ada gitu. Jadi menurut saya itu tuh kalau misalnya kita kaji, kita pelajari, wah kayaknya seru banget. Terus kita bisa menemukan misalnya X ketemu Y menjadi XY atau apapun. Jadi kan kayak wah keren nih eksperimennya keren, kayak seru lah. Jadi itu sih yang melatar belakangi saya kayak oh kimia itu ternyata asik ya, kayak seru ya, kayak gitu sih. Berarti karena emang sudah cinta mungkin ya sebelum dari kuliah, berarti enjoy banget ya selama kuliah. Iya, alhamdulillah enjoy banget karena meskipun sebenarnya gini sih Kak, kimia antara SMA itu sangat mudah sekali kimia. Tapi ketika kuliah itu sangat jauh lebih sulit ya. Nah, tapi meskipun jauh lebih sulit karena itu pilihan saya sendiri ya. Jadi ya responsibility saya harus bertanggung jawab ya belajarnya lebih keras aja sih. Terus juga kalau di kimia itu kita nggak hanya teori Kak, jadi kita belajar praktek juga. Jadi makanya mungkin kalau kakak sering lihat ya di TikTok apapun, kadang ada yang anak-anak saintek bilang oh kami ngerjain laprak tuh laporan praktikum. Nah itu tuh yang biasanya cukup memakan waktu ya. Jadi nggak hanya belajar teori tapi kita juga belajar menulis laporan praktikum, melakukan praktikumnya dan lain-lain. Itu lumayan menghabiskan waktu sih. Tapi ya itu semua kalau misalnya kita punya manajemen waktu yang baik, time manajemennya bagus, insya Allah bisa aja. Makanya kayak kakak bilang, kenapa saya mengambil kimia, tapi tetap bisa lomba dan lain-lain. Karena prinsip hidup saya adalah saya ingin waktu saya itu produktif. Jadi saya nggak suka kalau lagi gabut gitu. Soalnya kalau lagi gabut, namanya perempuan itu biasa kayak lebih feeling atau kayak merasa kayak gitu. Saya nggak suka. Jadi sebisa mungkin waktu saya tuh selalu ada kayak oh saya isi schedule ini, dan saya selalu merancang schedule saya itu dari kayak kayak saya sebulan sebelumnya kayak gitu. Saya sudah tulis apa goal saya, apa target saya mau ngapain, itu sudah saya tulis. Jadi ketika udah di hari saya nggak bingung mau ngapain karena oh sudah ada agenda gitu. Kalaupun nanti ada kayak kadang saya juga jadi pembicara ya, kayak jadi pembicara, jadi apa namanya editor untuk juri juga atau apapun ya, itu tinggal saya menyesuaikan waktunya. Jadi apa yang sudah saya kerjakan, saya selesaikan dulu, terus saya lanjut lagi. Jadi semua itu ngebuat produktif dan waktunya tuh digunakan secara maksimal. Saya merasanya kayak gitu sih. Makanya ya bisa insya Allah, tapi yang penting kita tahu waktunya. Betul. Tapi yang jelas pasti support keluarga besar juga berarti ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, itu sih yang paling penting. Betul. Ya gitu sih. Nah, ini kan kakak kan ngambil kuliah S1, S2, jurusannya linear ya, kimia ya. Bayangan kakak ke depan itu sebenarnya pengen jadi apa sih? Nah, bayangan saya karena tadi ya saya suka riset. Sebenarnya sih saya pengen jadi researcher, kayak peneliti gitu. Cuma balik lagi ya, kita berkaca bahwa kayak di researcher itu hanya di tempat-tempat tertentu biasanya, yang kayak mungkin yang kota-kota gede dan lain-lain gitu. Nah, tapi saya juga bisa kok menjadi dosen, karena dosen itu part of jobnya adalah menjadi peneliti kan. Jadi menurut saya juga bisa mengembangkan itu. Sebenarnya kalau kimia itu lebih ke bagian lab ya biasanya Andi. Nah kalau S2 ya kalau nggak dosen mungkin researcher, apalagi kayak di BRIN sekarang kan itu minimal S3 ya, jadi harus ambil dokter dulu. Ya itu sih harapannya, saya pengen jadi profesor seperti cita-cita saya, makanya ya nanti insya Allah pengen lanjut S3 biar dokter terus profesor, kemudian
bisa juga mengabdi menjadi dosen karena bisa meneliti juga dari situ. Jadi pengen jadi Keren banget ya perempuan ini. Saya jadi insecure ya ya. Kak. masih belajar. Oke, nah kakak ini berarti sekarang aktif sebagai dosen. Iya, dosen Sebagai juga. dosen dan juga sepertinya aktif banget jadi pembicara di mana-mana kak ya. Iya, lumayan. Sama ada juga punya usaha sih Kak. Saya co-founder Oh, iya? juga startup. Startup itu juga dari produk riset saya. Oke. Ya itu yang saya bilang. Jadi Startup Mm-mm. terus spesifik itu Hair untuk tonic. meneta- hair tonic. pembuat produk hair tonic. Wow. Ya itu dari herbal. Jadi Oke. dari kalau Kakak tahu bonggol pisang, air bonggol pisang yang Mhm. dimanfaatin gitu. Ya, Bisa kami jadi menggunakan- hair tonic. Betul, bisa. Wow, Jadi sebenarnya keren banget. gitu kan kayak resep dari nenek moyang ya, tapi Mhm. biasanya mereka hanya menggunakan sekali terus ya udah kadaluarsa karena mereka nggak tahu cara ngawetinnya Iya. atau cara pengambilan yang tepat, terus tekniknya bagaimana. Mhm. Nah, itulah makanya kita yang punya ilmu itu akhirnya saya berkolaborasi dengan teman saya dari bidang biologi, dari bidang ekonomi juga anak akuntansi ada yang kebetulan kami berkolaborasi. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih ada, bisa lihat juga di marketplace. Oke. Gitu. Boleh apa namanya kak? Nevair tonic. Nevair tonic. Mm-mm. Apakah sampai sekarang ini masih berjalan atau Masih. tapi nggak ditarakan kan ya? Enggak di sana. Sebenarnya mau ekspansi ke sini cuma ya masih ada urusan legalitas juga sih, Iya jadi sih, masih benar, berjalan. benar. Ya semoga nanti bisa dikembangin. Tapi resellernya juga lumayan banyak sih juga di sini. Mungkin karena Di peralatannya Kalimantan. juga agak Nah, terbatas betul ya di sini ya. karena di sana alat-alatnya kan sudah benar. alat mix dan Nah kakak ini kan dosen ya, Hmm. dosen dan juga sering jadi pembicara di berbagai tempat dan kegiatan gitu ya. Nah menurut kakak yang di part apa sih menurut kakak yang merasa passion kakak tuh di situ banget? Apakah saat menjadi dosen? Apakah malah saat lagi eksperimen, gitu ya? Lagi meneliti? Iya. Nah kira-kira yang mana? Nah, Pilih salah satu aja, jangan semuanya. nggak bisa. Soalnya kayaknya semuanya ya dosennya iya bener-bener. Iya, karena kalau dibilang kayak dosen, saya menikmati karena saya belajar Kak. Iya Karena sih, kan bener. saya kan ngajar teknik kimia. Sebenarnya kuliah saya kan kimia murni. Jadi ada hal yang kemarin mungkin saya belum dapat ya Iya, gitu. iya. Jadi itu membuat Akhirnya saya kayak belajar lagi ya. belajar lagi dan itu membuat saya kayak makin apa ini ya penasaran. Jadi kayak senang juga. Tapi kalau dibilang riset, itu udah dari dulu ya Iya. senang banget gitu. Nah, tapi karena saya juga akhir-akhir ini lagi aktif pengabdian masyarakat Kak, saya juga lagi senang banget nih terkait itu. Makanya kemarin setelah program Scilab ini kami ada yang namanya PPA. Jadi PPA itu post program activity. Nah, apa sih yang bakal kita lakukan buat daerah kita sendiri setelah kami kemarin diberangkatin ya ke Singapura gitu. Kita juga menjalani PDT dan lain-lain, kita dapat ilmu. Harapannya ya itu nanti apa sih komunitas yang saya bangun di sini. Akhirnya saya juga nanti mau fokus ke situ sih ke pengabdian masyarakat. Makanya ya balik lagi, saya jadi balik ke tugas dosen yang 3 tadi, pendidikan, pengajaran penelitian juga pengabdian masyarakat juga Luar biasa. Jadi ya, ya coba mau mencintai semuanya ya. Iya benar sih kak. Kalau saya lihat sendiri ya di Tarakan sendiri memang sudah banyak sih komunitas-komunitas pengabdian masyarakat yang berkembang dan juga yang dimana isinya dan pengurusnya juga rata-rata anak-anak muda seperti kita sih. Nah betul, karena kita calon pemimpin Betul, muda ya betul, gitu. Dan betul. mungkin saya pun akan lebih di risetnya Kak, karena kan kadang ada yang mungkin beda-beda ya, ada yang lebih Iya, ke sosial, benar-benar. yang lebih betul. kayak untuk mungkin kayak limbah dan lain-lain. Iya, Kalau saya mau atau di fokus literasinya. literasinya itu kan. Jadi kayak mau fokusnya di riset sih. Di riset, Khususnya iya. di mangrove nanti. Keren banget ya. Ditunggu nih. Iya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau join ya, Betul, boleh. betul banget. Nanti kami akan ini deh, open recruitment. Oke, ditunggu deh pokoknya. Nah, oke Kak, mungkin kita pengen bicara tentang kegiatan kakak terakhir kemarin ya, yang baru aja dikirim menjadi delegasi Kalimantan Utara untuk kegiatan pertukaran pemuda-pemuda di Singapura. Mungkin boleh diceritain sedikit itu sebenarnya apa sih Kak kegiatannya, ngapain dan kok bisa kakak menjadi salah satu delegasi mewakili Kalimantan Utara? Oke. Jadi itu sebenarnya kan program PPAN ya, program pertukaran pemuda antar negara. Nah, untuk program yang saya ikuti itu kebetulan namanya Scilab, jadi Singapura Indonesia Youth Leader Exchange Program. Nah, untuk Scilab sendiri itu tuh kami itu merupakan kayak program pertukaran pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga dari NYC. NYC itu National Youth Council dari Singapura. Nah, jadi kayak kedua pemerintah ini
ada hubungan Iya, bilateral. kolaborasi Nah, ya. dia membutuhkan seorang pemimpin-pemimpin muda Mm-mm. terbaik dari daerahnya masing-masing kayak gitu. Makanya harapannya kami itu bisa menjalin kolaborasi, kita Iya. juga saling membahas terkait isu-isu kayak Mm-mm. isu-isu global. Kemudian kemarin pun ada topik-topik yang diangkat seperti kayak kita harus memahami kayak bagaimana isu sosial, mental health itu juga ada, environment, bagaimana di lingkungan yang kita sekarang. Kemudian ada terkait innovation, apa sih yang mau kita lakukan. Nah, itu semua kita harus paham. Oke. Kemudian juga tentunya harus bisa bahasa Inggris ya, karena kan Iya, pertukaran benar, ini. benar. Jadi sebenarnya di situ serunya adalah kita di situ bisa saling brainstorming nih dengan Iya. teman-teman yang lain. Kemudian harapannya ya itu tadi ada PPA ya, post program activity yang outputnya adalah kita nggak hanya ke sana nih ke Singapura, tapi kita belajar terkait di sana resiliency-nya bagus banget nih, kayak kita belajar ilmu-ilmu yang dari sana tuh kita aplikasikanlah di sini, Iya, apa yang sekiranya bisa kita inovasiin dan lain-lain. Jadi harapannya nantinya bisa bermanfaat juga buat masyarakat di tempat kita sendiri. Betul. Dan harapannya melibatkan banyak para pemuda. Makanya saya tadi bilang insya Allah juga nanti PPA yang saya buat itu banyak melibatkan adik-adik juga, mungkin dari SMP, SMA, kuliah juga, adik-adik mahasiswa kayak gitu. Karena harapannya kitalah yang akan menjadi pemimpin di masa depan ya, menuju Indonesia Emas 2045 kayak Benar gitu. banget. Jadi ya harapannya kita bisa banyak bermanfaat di situ. Kemudian kenapa saya bisa terpilih? Itu seleksi ya Kak. Jadi saya juga first time jujur karena saya biasanya kalau ke luar negeri itu ikutnya seperti international conference yang lebih ke riset-riset aja nih Kak, penelitian. Jadi ini benar-benar first time saya mengikuti kayak international exchange ya namanya ya, yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Iseng-iseng coba nih Kak daftar pas itu. Ternyata lolos masuk top 5 provinsi pada saat itu. Nah, masuk top 5 kami diseleksi tuh Kak lagi. Jadi kayak ada penampilan bakat, kita harus nunjukin bakat, ada esai bahasa Inggris, kemudian ada TPA. Udah kayak saya masuk S2 ya. TPA-nya tuh ya ada soal matematika dan lain. Tapi saya sangat suka karena saya senang di PA, jadi ya alhamdulillah nilainya juga paling tinggi ya saya karena TPA. Saya hampir sempurna. Provinsi? Ya, seprovinsi. Jadi ada teman-teman dari Malinau kemarin dan kami seleksinya di Hotel Tarakan, di hotel saya lupa di daerah ini. Itu kalau untuk Tarakan sendiri ada berapa orang yang diseleksi? Tarakan itu pokoknya kemarin saya nggak tahu yang daftar ada berapa ya Kak, tapi yang dari Tarakan yang masuk seleksi itu ceweknya ada 2 kalau nggak 3, yang lainnya ada yang dari Malinau, ada yang dari saya lupa Tanjung Salo dan lain-lain. Intinya kita seleksi itu. Nah, tapi seleksi itu kan saya juara 1 tuh Kak, juara 1. Tapi itu belum selesai lagi, masih ada seleksi masih lagi. ada seleksi selanjutnya. Baru tahun kami ini yang ada Sailab itu seleksi nasional. Kalau 2 tahun sebelumnya kan ada Sailab juga, tapi hanya sampai provinsi. Maksudnya kalau provinsi udah juara 1 ya udah dia yang diambil. Nah, pas tahun ini ada baru nih model seleksinya. Jadi ada seleksi nasional dan seleksi nasional tuh kita hanya kayak wawancara bahasa Inggris gitu, ditanya isu-isu ini what if kalau misalnya begini. Jadi kita tinggal menjawab aja full pakai bahasa Inggris dan alhamdulillah juga saya lolos lagi dari situ. Makanya akhirnya saya deh yang menjadi perwakilan dari Kalimantan Utara kayak gitu ya. Jadi beberapa seleksi itu deh. Nah kalau untuk ini kan se-Indonesia ya, se-nasional berarti delegasinya ada 16. sekitar 16 orang. Nah itu apakah setiap provinsi mengirimkan delegasi atau gimana? Iya betul, jadi setiap provinsi itu hanya kalau yang untuk Salib itu ada 16 provinsi aja. Karena dibagi-bagi program lainnya. Jadi ada juga yang kayak ke Jepang dan gitu. Nah, kalau yang kemarin kami Salib tuh 16, jadi masing-masing ada kayak perwakilan kayak gitu. Mungkin boleh Kak dijelasin sedikit untuk kegiatan-kegiatan apa aja sih yang dilakukan di Sailab? Nah, di situ kami itu dari delegasi Indonesia ya Kak. Kita tuh sebelum berangkat ke Singapura itu ada yang namanya PDT. Jadi Pre-Departure Training, di mana di situ kita ya belajar tentang kayak materi-materi juga, kemudian ya belajar banyak sih, nggak hanya seputar kayak isu-isu global, tapi attitude juga Kak. Di sana kita kayak harus disiplin karena ya as you know di Singapura kan orangnya sangat disiplin dan lain-lain gitu. Jadi kita belajar kayak attitude lah harus bagus gitu kita di negara orang. Karena kan kita
apa ya, ibaratnya wajah dari Indonesia nih Betul, gitu. betul. Jadi ya dilatih kayak gitu. Makanya bangun subuh, kemudian kita melakukan aktivitas sudah dan lain-lain kayak gitu. Kemudian di situ juga kita kayak ada presentasi sih. Kita kayak misalnya dikasih case satu, misalnya dalam satu kelompok nih bertiga atau berempat. Kamu dikasih case gini, nanti kamu presentasiin. Jadi kayak ya kita menjelaskan dari perspektif kita begini gini gitu. Banyak sharing-sharing ilmu sih juga Kak. Oke. Terus pembicaranya juga yang diundang dari Kemenpora itu udah yang luar biasa banget. Jadi kayak materinya tuh pas banget. Misal tentang lingkungan. Nah, itu ada yang aktivis-aktivis lingkungannya yang bercerita kayak gitu. Jadi luar biasa banget sih pada saat PDT itu. Kemudian kita juga ada yang namanya inaugurasi Kak. Jadi yang mungkin kalau kakak tahu yang kayak pakai menggunakan kayak paskibra gitu modelnya. Jadi ada apa namanya jas A1 juga yang kami pakai. Kemudian ada kayak elemen-elemen yang berupa kayak simbol Garuda, kemudian nama, name tag dan lain-lain. Itu juga kita ada yang namanya itu buat ibaratnya itu kayak peresmian ya, fixnya kita mau diberangkatin. Jadi kayak ada inaugurasi juga yang dihadiri oleh mungkin beberapa orang dari Kemenpora, dan juga ada cultural performance namanya. Jadi kayak masing-masing daerah itu kita wajib Mempersembahkan. kayak kita bawa baju daerah masing-masing, terus nanti kita kayak menampilkan nih sesuatu dari Indonesia. Nah, itu juga kami lakukan di Singapura. Cuma bedanya beda bahasa. Kalau di Indonesia kami tetap pakai bahasa Indonesia, kalau di Singapura kami pakai bahasa Inggris aja Full sih. berarti kayak bahasa Inggris Iya, ya. kayak gitu. Jadi kecuali untuk lagu-lagu ya kayak lagu tetap Indonesia, biasanya tetap Indonesia. Tapi kemarin ya Inggris sih, saya. Nah, kayak gitu sih. Jadi ilmu-ilmunya luar biasa banget dari PDT. Kemudian pada saat berangkat lagi di Singapura ya, fase Singapura, kita juga dibuat bentuk tim nih Kak. Tapi timnya itu kayak misalnya nih saya kan mereka ada 16 delegasi, jadi kami kayak dipasang-pasangin. Jadi dari Singapura berarti juga 16 pun, delegasi ya? Betul, saya sekamar nih misalnya jadi kakak tuh buddy saya. Nah, buddy itu kayak yang kemana-mana nanti kita kayak bareng, kayak kita satu kamar. Nah, jadi jadi kakak dari fase Singapura nih. Nah, kak ini Singapura, saya Indonesia, kita jadi satu kamar. Jadi nanti kalau misalnya apa namanya ada kayak mungkin meeting atau kayak ketemu sama teman-teman ngumpul tuh bisa barengan. Tapi misalnya kita berbaur sama yang lain juga nggak apa-apa. Tapi ibaratnya kita tuh udah terbentuk koneksi gitu loh Kak. Jadi kita ketika malam kayak saya punya buddy saya dari Singapura ya, kita sering cerita-cerita kayak oh kenapa ya misalnya tapi bilangnya bahasa Inggris ya kayak di Singapura ternyata ini banget ya apa namanya kenapa mobilannya mereka tuh bentuknya terbaru, kenapa oh ternyata pemerintahnya punya kebijakan nggak boleh nih mobil yang lama masih ada. Kita kayak gitu Kak. Jadi tuh saya kalau kekepuan saya nih yang mungkin di forum tuh nggak sempat saya tanyakan, saya bisa nanyakan ke teman-teman kan gitu ya. Jadi kayak kita tuh koneksinya tuh kuat gitu, meskipun nggak di saat di acara, pada saat di kamar pun karena kita juga beda ini kan kita juga nggak mungkin bahasa Indonesia kan, jadi kalau bahasa Inggris dan otomatis improve lah ya Kak bahasa Inggrisnya karena melatih kembali melatih kembali kayak gitu. Jadi seru sih karena kayak gitu. Terus ketemu sama teman-teman yang lain juga, kadang kita dibentuk tim kayak misalnya kita dapat studi kasus nih, ayo kalian bentuk tim, misal satu tim 4 orang, jadi kita bergabung sama teman-teman yang lain jadi kenal. Jadi kami semua tuh jadi saling kenal dan follow-followan di IG gitu. Dan Scilab ini Kak nanti dia 2 tahun programnya. Jadi sekarang ini kan kami yang selanjutnya ada lagi. Jadi kayak misalnya saya 2025, nanti 2026 tuh masih kami lagi. Jadi maksudnya gini, kami yang ke Singapura tahun ini, tahun depan misalnya kita di lokasi ambil aja misalnya Malinau atau ambil lokasi yang terpencil gitu. Nanti orang Singapura yang ke sini Kak. Gitu. Jadi tahun depan kita harusnya ketemu lagi gitu. Nah, nanti tahun depannya lagi baru ganti orang. Kami jadi panitianya gitu. Berarti yang dari Singapura yang ke sini tahun depan. Gantian itu selesai 2 tahun itu. Tapi ya itu harapannya PPA-nya kami itu komunitasnya tetap nggak hanya berhenti sampai 2 tahun ya, bisa sustain lah harapannya, bisa terus bermanfaat kayak gitu. Nah nanti kalau udah tahun depannya lagi sudah selesai, itu biasa saya yang jadi panitianya. Jadi kayak kemarin ada namanya Kak Wilmar itu kan Scilab 2 tahun sebelumnya ya. Jadi dia kemarin jadi panitianya di sana. Kami ketemu kayak gitu kan. Kayak ya kemarin juga pada saat seleksi provinsi beliau pun juga ikut dalam kayak membantu seleksinya gitu, ikut menjadi penilainya juga. Nah, kemungkinan nanti saya juga seperti itu sih, karena 2 tahun lagi harus ada gantian lagi nih siapa yang menjadi delegasi Kalimantan ya. Mungkin saya jadi bagian dari penseleksinya dan panitianya gitu. Itu sih. Berapa lama Kak? Kegiatan Scilab kemarin ya. Kalau PDT kami itu 3 harian. PDT itu full pemberian materi atau ada kegiatan campur-campur.
campur pemberian materi, kemudian kami latihan. Kami latihan kan oke. juga baru bertemu satu Indonesia kan Iya, saat iya. PDT itu Kak. Jadi dalam 3 hari itu latihan nari. Pokoknya latihan Oh, cultural iya, iya, performance, nyanyi dan lain sebagainya. Terus itu sih persiapan keberangkatan juga yang kayak tadi dilatih cara makannya, dilatih pokoknya ya kita Wah, sebagai detail wajah banget lah ya, ya, sampai wajah Indonesia belajar karena cara harus makan juga. iya karena kita harus baik lah gitu Iya, kan iya, sebagai benar-benar. perwakilan pemuda. Makanya kemarin pada saat PDT lumayan 3 harian lah. Itu di Indonesia dulu. Indonesia dulu. Jadi sebelum kami ke berangkat Jakarta ya? dulu. Oke. Habis itu ke Singapura. Singapura itu kayaknya cuma 5 hari 6 hari Kak Oh. kemarin. Terus habis itu lanjut lagi di Jakarta. Jadi Oke, di oke. Jakarta tuh masih ada acara lagi tapi di hotel berbeda. Kami ada yang namanya re-entry. Oke. Re-entry itu kayak gimana kemarin dari sana eval, ibaratnya Oh, eval iya, ya Kak ya, evaluasi. kayak apa yang seharusnya kalian tuh perbaiki misalnya. Karena tahun depan kan masih ada lagi nih Iya. kita yang menyambut tamu dari Singapura ya gitu. Dan ya alhamdulillah happy banget sih Kak karena ya ternyata orang Singapura sangat-sangat really kind, baik Iya, banget iya. Kak. Ramah banget Kami ya. kira kan kayak takutnya individual nih, kali ternyata enggak Kak. Jauh banget mereka sangat-sangat ramah dan kayak treat kami tuh sangat bagus banget. Iya. Jadi meskipun kita acaranya tuh kan dari pagi ya Kak. Dari pagi selesai itu biasa malam jam 9. Setelah selesai pun mereka masih ngajak jalan gitu. Kadang kayak Gak ada yang di baku sini." senggol-senggolan ya, karena Enggak. sama semuanya kayaknya ambis semua. Iya, Biasanya seperti- kalau semuanya ambis, semuanya jadi kompetisi. Oh iya. Tapi enggak juga. Tapi enggak ya? Enggak. Jadi bener-bener kayak ya have fun aja lah di sana gitu. Dan kita pun saling tahu misalnya kayak oh ada topik ini, kamu jadi kayak kita tuh tahu juga nggak semuanya kita akan masuk di situ. Mungkin gantian silahkan kakaknya yang bagian nanya Oke. atau apa kayak oh ini biar kayak kita tuh udah tahu oh silahkan kamu gantian. Jadi kita nggak yang kayak terlalu habis banget gitu tuh enggak sih. Kita tetap tahu lah kayak kondisi. Enjoy banget. Enjoy berarti ya. enjoy. Nah, tahap-tahap untuk di seleksi kemarin itu apa aja Kak? Mulai dari pendaftaran, terus akhirnya lolos, terus seleksi, bahkan Iya. kan ada seleksi nasionalnya Nasional, lagi nih. nasional. Nah, itu tahapannya gimana? Jadi tahapannya kalau kami ya kan setiap provinsi ternyata setelah saya cerita sama teman saya beda-beda Kak. Nah kalau tapi mostly kayaknya secara umumnya sama. Intinya kalau kita di tahap awal baru mendaftar itu seleksi berkas. Jadi kayak ya TOEFL, SKCK, seperti biasa sih kayak BPJS dan lain-lain. Nah kayak gitu. Kemudian kita kayak dikasih kalau nggak salah tuh pertanyaan tapi langsung isi di webnya gitu sih kayak kamu sudah pernah berkontribusi apa aja nih, kemudian ceritakan profil kamu itu seperti apa dan lain berkaitan lebih ke Komdev sih Kak, community development. Jadi karena program ini berkaitan dengan kayak pengabdian masyarakat, jadi lebih ke itu yang apa yang sudah pernah kita lakukan kayak gitu. Nah, setelah dari itu diseleksi Kak. Jadi diambil top 5 cewek, top 5 cowok. Oh. Nah, kalau yang cewek ini akan berangkat untuk Sailab, yang cowok ini yang dari Kaltara nanti akan berangkat ke Jepang, nggak gitu ya. AYP apa gitu namanya ya. Oke. Nah, tapi yang untuk ke Jepang ini masih lama, masih tahun depan. Tapi kemarin seleksinya tetap barengan kami. Nah, yang duluan ini yang saya. Dan kemarin sebenarnya waktunya singkat banget Kak Sailab karena biasa persiapan itu berbulan-bulan kayak 1 bulan. Kemarin kami hanya dalam 1 minggu persiapan itu semua, makanya kayak cukup dikejar. Tapi it's okay, alhamdulillah bisa. Termasuk kemarin juga ada pembuatan kayak video city introduction, ada pembuatan tentang profil kita sendiri kayak gitu, pakai baju daerah dan lain-lain. Ya itu bagian dari persiapan. Nah, tapi yang tadi yang sebelumnya yang seleksi berkas itu hanya seleksi berkas saja. Terus nanti top 5 itu dikabarin. Nah, yang top 5 ini kami dikumpulkan di hotel itu yang tadi saya bilang kayak kita buat seleksi provinsi. Nah, dari seleksi provinsi itu 5-5 tetap diambil lagi Kak kami untuk ke nasional. Tapi setidaknya pada saat provinsi kita udah melewati banyak ini Kak, banyak apa kayak tes-tes gitu yang tadi saya bilang ya. Waktu itu kami ada tes TPA, yang saya bilang tes esai pakai bahasa Inggris. Terus ada yang namanya presentasi. Oh ya, kami juga dikasih taunya H-1. Jadi H-1 tuh dikabarin Kak, selamat Anda lolos. Persiapan dong. Ya langsung cepet-cepet malam-malam itu ya, karena jam 12 malam dikumpul kan. Terus silahkan kalian membuat PPT terkait kontribusi apa aja yang sudah pernah kalian lakukan. Kemudian besok kalian datang ke sini, terus kalian juga harus menampilkan bakat dan lain-lain. Jadi akhirnya coba aja dalam waktu sekejap ya. Tapi ya alhamdulillah karena memang dari pusat juga kan kemarin masih nunggu info. Tapi alhamdulillah juga berlangsung lancar. Terus seleksi itu ada penampilan bakat juga, ada presentasi juga. Jurinya juga banyak sekali kemarin. Terus ada juga ini Kak, kayak sesi sama psikologi.
Oh, iya. psikolog gitu. Jadi Itu masih di Tarakan atau iya, udah di masih Jakarta? ditarakan, Oke. masih ditarakan. Jadi banyak banget kemarin tesnya. Jadi kami tuh dari pagi sampai malam baru selesai. Wow. Dari pagi, bahkan kadang ada yang 2 hari, di split 2 hari beberapa Oke, oke. daerah kayak gitu. Karena memang seleksinya panjang. Berarti lebih banyak proses seleksi di provinsi Provinsi ketimbang di lebih banyak. nasional ya? Iya, nasional itu kemarin hanya kami ada disuruh menjawab esai gitu sih Kak, esai. Terus kayak apa kirim CV, kemudian seleksi interview yang Oke. saya bilang itu, tapi nggak sebanyak yang di provinsi sih sebenarnya gitu Tapi karena berarti ini kakak first time juga ke Singapura atau udah first time pernah kalau Singapura sebenarnya? first time first time juga nih kalau Singapura. Apa namanya? Pada saat pertama kali nih landing di Singapura, apa sih yang di benak kakak nih? Apa yang menjadi salah satu apa ya? Yang pengen ya? Mm-mm. Oke. Nah, saya tuh gini Kak, saya tuh punya cita-cita pengen lanjut PhD doktoral di NUS. Jadi ketika Oke, saya ke oke, Singapura, oke. saya lebih memikirkan kayak, seru nih kayaknya kalau ke universitas yang saya impiin, Iya. kayak NUS Jadi ke sana kayak gitu. akhirnya? Iya, alhamdulillah akhirnya ke sana. Dan itu pun sebenarnya kan nggak ada masuk dalam schedule kami Iya, ya iya. dari NYC dari ini. Nah, tapi kita tuh punya waktu yang kayak yang tadi saya bilang mungkin kadang ada schedule yang gitu selesai sampai sore. Nah, itu bisa tuh punya waktu dan Malamnya ya? yang saya bilang kan teman-teman delegasi dari Singapura sangat-sangat treat kami baik banget gitu. Jadi kalau ditanya kalian pengen kemana? Aku pengen kesini. I wanted to go NUS or something. Mereka kayak, oh let's go kami. Nanti kami ajak gitu. Iya. Jadi tinggal pengen kemana mereka ajak. Jadi ya alhamdulillah gampang meskipun nggak masuk dalam list dan Singapura tuh kan ya kurang lebih lah kayak kita kemana-mana deket. Iya, iya. Jadi kita mau kesini, oke, it's fine karena cuma bersekian menit kesini gitu. Jadi kayak enak aja kemana-mana gitu. Itu sih Kak, saya malah pengennya kayak ke NUS. Tapi ya alhamdulillah dapat kesempatan juga dari yang kementerian apa Singapurnya kayak NYC gitu. Dia kemarin kami kayak ke Gardens by the Bay. Jadi kayak kita di sana bisa melihat bagaimana sebuah teknologi itu bisa diciptakan sampai benar-benar kayak real. Contohnya kayak kemarin ada saya lupa T-Rex atau dinosaurus kayak gitu bener-bener kayak beneran Kak padahal itu sebenarnya enggak gitu. Jadi bener-bener bisa melihat keindahan kota yang luar biasa dari ya mereka itulah dari teknologinya dan lain-lain. Jadi kita bisa belajar dari kayak gitu. Luar biasa sih. Iya, Kayak karena gitu. Singapura emang Ya, teknologinya maju sekali. really sebenarnya. advance gitu. Berarti kakak impiannya nih lanjut S3-nya di NUS. Iya, insya Allah. Tapi saya mau mengabdi dulu sih Kak di sini. Oke. Kita lihat dulu nanti kira-kira kapan nih saya bisa. Tapi kakak sebelumnya setelah selesai S1 apakah lanjut S2 atau gap dulu? Enggak, Gap saya dulu. setelah S1 itu ngurus bisnis Kak yang saya bilang. Oke. Alhamdulillah kan kami itu didanai bisnisnya ya sama pemerintah pada saat itu dari Kemenristek BRIN. Jadi kayak startup karena sebelumnya juga udah didanain. Nah, itu punya tanggung jawab agak gede Kak pada saat itu karena kami harus membuat alatnya itu lebih maksimum. Iya, Jadi betul. kayak kita harus persiapannya banyak. Kami juga apa namanya? Membuka kayak open recruitment juga buat kayak teknisi laboratorium dan lain-lain. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup inilah ya. Lama ya. Dan itu kan juga kami ibaratnya kami kerja juga kan. Iya. Jadi ya itu sempat gap dari S1 itu sempat setahun apa kurang gitu. Terus lanjut S2 lagi. Tapi kalau dihitung-hitung saya itu S1 S2-nya nggak sampai 6 tahun. Jadi Oh, iya. cuma 3 tahun tambah 1 tahun lebih. Jadi makanya kalau orang-orang kadang ngira, ini kamu berarti langsung ya kemana S1 S2? Karena kan Iya. kalau lihat dari umur saya masih segini, Benar, kayak, benar. terus pasti udah langsung lanjut. Oh enggak, saya bilang enggak langsung. Tapi alhamdulillah S1 S2 saya ngerjain skripsi dan tesisnya cepat. Karena udah biasa nulis kan Kak. Jadi oke. alhamdulillah kayak yang harusnya misalnya 4 tahun, saya 3 tahun setengah udah. Terus kayak harusnya 2 tahun, saya bisa 1 tahun kayak gitu. Jadi lebih kejar di situnya sih. Jadi bukan karena langsung enggak, tetap ada jeda kayak kerja juga. Luar biasa nih. Ya Allah. Nggak akan belajar Kak. Kakak pasti bisa juga. masih belajar. Aduh, luar biasa nih sahabat perempuan banyak banget ya yang bisa kita ambil dari Kak Anissa. Cuma Kak, kita nih ya sebagai perempuan apalagi di Indonesia masih banyak sih sebenarnya yang kayak merasa ya perempuan ngapain sih terlalu ambis dengan Ngapain sekolah tinggi? iya benar. Ngapain sekolah tinggi, apalagi di jurusan sains kayaknya emang nggak mudah juga. iya benar-benar. Itu kakak gimana tuh ngelewatin itu pasti banyak. Apakah pernah dapat stigma Iya, seperti itu atau gimana? Ya, of course. Jadi stigma itu mungkin apalagi untuk orang yang
masih single ya Kak, kayak saya. Oke. Maksudnya mereka juga belum Oke, ini nikah dan info lain. ya, ini info yang paling penting sebenarnya ya. Jadi kan biasanya tuh orang-orang kan pada kamu yakin mau S3? Kamu tuh Iya. belum nikah kayak Iya. gitu. Nanti orang-orang takut sama kamu, cowok-cowok takut kayak gitu. Saya sih prinsipnya gini aja sih Kak, karena saya kan mau fokus untuk menaikkan kualitas diri. Jadi saya yakin insya Allah partner saya pun orang yang akan memahami itu dan dia harapannya nggak akan insecure karena saya yakin dia juga merupakan orang yang high quality juga gitu. Jadi pasti. ya saya lebih fokusnya kayak insya Allah saya buat diri sendiri, buat membagikan orang tua juga dan lain-lain. Jadi ya stigma gitu tuh sudah kayak sudahlah kayak gitu angin lalu gitu. Apalagi di umur kita ya pasti udah kayak harusnya kamu gini. Iya. Dan omongan-omongan kayak gitu ya kadang ada aja Kak kayak Iya. gitu kayak kamu ngapain S3? Iya, Kamu tuh kibinya begini. pula. Nanti kamu stres kayak gitu. ya itu semua kayak ya it's okay karena kan apalagi misalnya yang ngomong juga gen yang mungkin berbeda dengan zaman kita ya. Saya wajarin aja karena memang ya agak beda ini juga kan. Iya, Jadi ya benar-benar. apa it's okay gitu. Yang penting saya pun fokusnya mau untuk memperbaiki kualitas diri. Saya punya goals, saya punya cita-cita dan saya tuh tipe yang ketika saya punya goals Kak, saya tuh sebisa mungkin achieve itu kayak gitu. Tapi ya saya juga ngeliat kondisi lah kayak gitu kan. Ya kita lihatlah, let's see lah nanti gimana. Tapi insya Allah. Tapi sebelumnya kalau misalnya yang kemarin itu terakhir di Singapura, apa kakak pernah ke luar negeri untuk program atau kegiatan lainnya sebelumnya? Pernah, tapi lebih ke international conference ya Kak. Oke. Kalau ini kan hitungannya apa ya kayak international exchange kayak gitu. Nah, kalau international exchange, jujurly baru the first time kemarin dan alhamdulillah langsung lanjut langsung lolos lah ya. Iya. Dengan teman-teman juga ternyata kemarin banyak yang sudah biasa ikut katanya, tapi ternyata belum rezeki. Ya tapi ya insya Allah semua tuh ada waktunya sih menurut saya. Kebetulan aja alhamdulillah rezeki saya kemarin. Terus yang kemarin biasanya international conference. Jadi biasa tuh kalau international conference pun saya waktu itu paling muda karena masih di bawah 20 tahun. Waduh. Di bawah 20 tahun. Itu Terus mana kak? itu ke Seoul, Korea Selatan pada saat itu. Jadi pada saat itu kayak bertemu prof dari Iran, ada yang dari dosen ITB. Ketika kita makan gitu kan, itu bener sih kadang ada kayak di TikTok atau ya pokoknya muncul ya di tempat saya tuh kayak intinya kalau misalnya lagi international conference kalau pas lagi makan tuh Kak itu kita bukan menggibah, itu benar-benar membahas suatu hal yang itu tuh bukan hiburan tapi kayak benar-benar kompleks, tapi di situ jadi tukar pikiran dan memang bener banget sih obrolan memang kalau international conference tuh orangnya yang sangat ini ya ambis jadi. Nah itu tapi kakak apakah delegasi dari kampus atau gimana? Ya jadi ceritanya itu Kak saya itu menjuarai lomba ajang paling bergengsi di kalangan mahasiswa bagian penelitian namanya PIMNAS mungkin. Nah jadi kan PKM itu kalau dinamai PIMNAS. Nah PIMNAS itu pada saat itu kami meraih juara gold medal, jadi medali emas presentasi dimana kalau seseorang ya satu tim itu bisa meraih itu biasanya menaikkan ranking univnya. Jadi secara tidak langsung kami itu meskipun hanya satu tim atau kayak itu tuh sangat bisa naikin ranking karena ajang bergengsi itu tuh sangat terhitung banget. Nah bahkan kayak gini Kak, tiap univ tuh beda-beda, ada yang satu tim dapat 100 juta, ada yang hadiahnya tuh nggak usah buat skripsi, kamu langsung dapat uang segini. Nah pada saat saya itu kami memang sudah dikasih tahu nanti yang medali emas kalian bisa pilih, kalian silahkan keluar negeri, kalian mau pilih international exchange atau international conference pada saat itu. Nah saya dikasih pilihan ke Thailand 6 bulan. Saya mempertimbangkan kuliah saya, wah itu padat banget, saya lagi semester 2 ya waktu itu. Itu maaf, itu S1 atau udah masih S1? Masih S1, makanya saya belum, umur saya belum 20 tahun. Nah terus masih S1 itu saya berpikir wah kalau saya ke Thailand 6 bulan, nah, saya banyak nih ninggalin kayak nanti nge-lab dan lain-lain. Menurut saya aduh bakalan susah karena jujur goal saya kan memang tetap nomor 1 kuliah ya kalau kayak lomba itu kan sebenarnya sampingan gitu. Nah jadi dikasih pilihan itu atau kamu pilih international conference ke Jepang. Pada saat itu ke Jepang Kak. Nah qadarullah kami sudah daftar di Jepang lolos. Saya harus ikut lomba yang diselenggarakan kementerian dan itu nggak bisa dibatalin di Bogor. Akhirnya ya belum rezeki, jadi yang Jepang tuh saya mundur dan saya coba daftar di Korea, alhamdulillah lulus juga. Ya udah akhirnya dari bener-bener pada saat itu saya lupa pokoknya saya tuh kayak bener-bener dari Bogor langsung ke Jakarta ngurus visa, terus langsung ke Korea. balik ke Jogja dulu Oke. ke Korea. Jadi kayak
sampai bener-bener capek banget mimisan. Tapi kayak ya sekarang sudah lebih tahu inilah ya ritmenya, karena kan pada saat itu juga kecil sekali, kurang dari 20 tahun dan harus banyak kegiatan itu ya. Belum lagi saya pun pada saat dari Bogor ke Jogja kayak gitu tuh naik kereta, dan itu saya sambil ngerjain Kak, laprak di keretanya kayak wah bener-bener nonstop itu semua. Makanya I don't have time for kayak gabut something. Jadi makanya membuat sesuatu itu produktif. Justru kalau kayak nggak ada kegiatan tuh saya aduh nggak enak banget rasanya. Jadi kebiasaan benar, produktif. karena pasti kalau misalnya udah terbiasa dengan aktivitas melakukan program atau kegiatan, ketika pada saat lagi nggak ngapa-ngapain itu pasti kerasa banget. Kayak bener banget. Bener-bener kayak gitu sih. Nah, itu berarti pertama kali kamu keluar ikut kegiatan internasional itu berarti ke Korea Selatan. Gimana experience ke Korea? Wah, luar biasa banget. Apakah ketemu dengan apa-apa? Jadi banyak banget Kak opa-opa actually. Jadi kami tuh ada juga ya Kak pakai sopir gitu kan. Saya lupa pas ke hotel atau dari hotel ke bandara gitu. Itu yang sopirin kami mukanya kayak EXO. Kalau Kakak tahu EXO, member EXO yang namanya Sehun. Mirip banget, ganteng banget. Bener-bener kayak opa-opa tuh di jalannya tuh kayak. Tapi Kakak sebelum ke Korea tuh ngikutin Korea nggak? Saya dulu pas SMP pernah Kak ngikutin. Dulu kan SMP tuh kayak suka lagi zaman booming K-popers kayak Suju, Super Junior, SNSD kayak gitu. Nah sempat suka Kak, sempat pernah ngoleksi, tapi kayak cuma bentar sih, kayak 1 tahun 1 tahun setengah lah. Habis itu kayak udah sibuk kan, kayak udah nggak ada waktu lagi, udah nggak ngikutin. Kadang kayak drama pun ngikutinnya drama-drama yang kayak lebih ke drama startup, kayak lebih kayak gitu. Jadi nggak terlalu juga. Nah cuma pas sampai sana tuh bener-bener kita jalan nih ngelihat drama secara langsung. Jadi kayak orang-orang kayak sambil payungan, kayak di drama-drama beneran. Emang bener ya di sini kayak gitu sih, kayak luar biasa banget. Dan di sana tuh kita juga jadi belajar kayak budaya, karena saya juga ke KBRI, ke UNIF-nya di sana juga yang terbaik, SNU kayak gitu. Ya mereka cerita emang ada perbedaan culture juga Kak. Salah satunya di sana ya Kak, kalau misal kita juara, anak-anak yang juaranya itu kalau misalnya ranking 1, hadiahnya apa coba? Mereka harus minta dioperasi plastik. Jadi di sana itu persaingannya tuh nggak hanya pintar-pintaran, tapi percuma kamu pintar kalau nggak cantik, nggak good looking. Sana tuh sangat keras banget ternyata ya. Kak. Jadi kayaknya emang sama ya dengan drama seperti itu ya Kak. Saya kurang tahu juga. Tapi iya, jadi benar-benar kan satu bus ya sama anak ada di Korea pada saat dia cerita. Jadi di sini tuh sangat pressure-nya tuh luar biasa. Kamu nggak bisa cuma hanya pintar, kamu harus good looking. Jadi biasanya kalau kamu udah ranking 1 atau ranking 2, biasanya dia nagih janji ke orang tuanya kayak saya mau oplas. Saya mau, karena di sana kan oplas di mana-mana juga. Jadi mukanya kadang ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi bangga sih sebagai orang Indonesia ya, kita ya udah nggak perlu oplas kayak gitu. Dan kita masih nggak terlalu lah masalah good looking, meskipun ya sama aja, tapi di sana tuh sangat lebih ini lagi keras banget. Kamu kerja pun kalau kamu nggak good looking, meskipun kamu sepintar apapun nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya luar biasa banget. Makanya angka bunuh diri juga lumayan ya Kak. Iya benar. Ya kayak gitu, karena bebannya nggak hanya ya belajar, tapi tapi mikirin juga gimana caranya ya bisa gitu. Wah luar biasa sih. Makanya kalau kita kayak ke negara orang tuh kadang belajar culture, kadang jadi lebih mencintai negara kita ya. Wah ternyata dibalik mereka yang ya emang dilihat luar biasa ya, kayak wah ininya industrinya ini, tapi dibalik itu banyak juga sih yang mereka rasakan tekanan. Nah itu untuk Korea. Kalau untuk Singapura, perbedaan yang kerasa banget di Kakak itu apa? Kerasa banget. Kalau misalnya di Singapura itu sebenarnya yang paling ternyata teknologinya memang mereka sangat maju banget gitu. Cuma ternyata isu-isu sosial di sana tuh ada loh yang itu tuh sangat berbeda dari Indo. Contohnya kemarin kami kayak belajar, ternyata di sana orang tua itu Kak itu sangat biasa hidup sendiri. Jadi anaknya ninggalin, jadi udah nggak ngurus. Jadi orang tuanya tuh kayak kemana-mana beli sayur apa tuh sendiri. Dengan kayak kalau kita di Indonesia mungkin udah diviralin Kak, udah kayak ini mana ya anaknya. Terus kayak dikasihin, diopen donasi. Kalau di sana enggak, di sini hal biasa. Tapi itulah perbedaan kami ceritakan. Iya kalau di sini tuh ya udah namanya orang tua tinggal sendiri ya udah, karena kan anaknya pergi. Nah kalau di tempat kami masih kekeluargaan tuh masih sangat kental gitu.
dia kayak kami sebisa mungkin nggak meninggalkan sendiri, entah kayak ada paman atau apa, pokoknya nggak sendiri kayak gitu. Oh nggak, di sini benar-benar sendiri, dan itulah yang kata mereka pengen ubah sebenarnya, pengen melihat Indonesia juga bagaimana Indonesia tuh sangat dekat dengan keluarga, tapi kita juga tetap bisa fokus sama mimpi kita gitu loh. Maksudnya keluarga tuh jangan dijadiin kayak ini nih karena keluarga jadi kayak gitu. Jadi ya itu sih hal-hal beda, meskipun dibalik mereka yang memang luar biasa advance lah, tapi isu-isu sosial kadang yang kayak gitu sih yang harus kita juga tahu kayak gitu. Nah, bicarain masalah keluarga nih Kak, gimana sih pandangan keluarganya Kakak ngeliat Kakak tuh apa namanya udah ngambil kuliah jauh ya, maksudnya ngerantau keluar gitu ya, pasti kan jauh dari keluarga dan apalagi ngikut berbagai aktivitas kegiatan lomba sampai ke luar negeri. Nah, pertama kali orang tua tahu itu gimana responnya? Apakah sangat mendukung atau gimana? Jadi Kak, sebenarnya saya tuh termasuk anak yang manja Kak. Oh iya, Saya tuh anak pertama. Saya anak yang manja. Jadi dan kadang-kadang kayak sering kayak tiba-tiba drop karena kan kadang saya sering maksa kayak belajar itu nggak bagus ya gitu. Jadi sampai kadang kalau pas jalan tuh jangan bawa buku digituin kan kayak saya sudah kayak berarti aja healing. Jadi orang tua saya tuh satu, dia nggak pernah nge-pressure saya buat kayak kamu sering satu ya, nggak pernah. Jadi emang itu naluri dari diri saya sendiri, saya pengen belajar gitu. Nah kemudian pada saat mau kuliah tuh Kak, sebenarnya dari ibu saya tuh bukan melarang sih, tapi kayak nggak tega meninggalkan, maksudnya membiarkan saya merantau karena anak pertama perempuan itu saya kan ya agak manja gitu kan Kak. Jadi kayak, nah terus tapi saya ngebuktiin, saya kan dari SMA tuh saya bilang sering kadang berangkat ya kayak keluar kota, lomba dan lain-lain, itu ngebuktiin, ngebangun kayak kepercayaan untuk saya kayak nggak apa-apa loh insya Allah, dan saya tuh bukan tipe yang udah terbawa arus, karena kadang ya namanya kalian dikasih kepercayaan ada aja kan orang yang kayak mau ikut temanku yang ini. Nah saya tuh insya Allah enggak gitu, saya buktiin sampai saya tuh istiqoroh lagi, dan alhamdulillah akhirnya tuh dibolehin saya daftar di Jogja ya, alhamdulillah juga lolos. Dan pada saat saya baru tahun pertama kuliah pun alhamdulillah juga dapat rezeki, udah dapat medali, terus dapat hadiah juga kayak ke luar negeri, dan itu juga ya lebih membangun lagi kayak oh ya it's fine gitu. Dan udah orang tua saya tuh terkhusus ibu saya seneng banget kok saya tuh di Jogja Kak. Iya seneng banget, soalnya kayak mungkin karena beliau tuh seneng juga ya dengan kayak kuliner yang di sana. Jadi kadang kalau misalnya mau kayak ke tempat saya gitu kayak wisuda atau apa tuh kan jadi kayak seneng gitu, makanya pasti terasa liburan pasti kan. Jadi kayak sangat mendukung banget ya di Jogja ya, alhamdulillah akhirnya tuh jadi boleh. Jadi semua itu juga berkat dari saya bangun kepercayaan dulu sih yang kayak saya bilang tadi. Ya saya buktikan saya bisa loh insya Allah kayak gini-gini, dan ya alhamdulillah saya buktikan juga satu S2 sampai ya cukup terharu sih pas S2 tuh, sampai orang tua saya bilang kayak aduh nggak nyangka dulu tuh kamu tuh, saya tuh manja banget saya kayak ya pokoknya childish banget kok sekarang tiba-tiba sudah lulus aja S2 kok bisa dan merantau kayak gitu ya. Alhamdulillah itu semua rezeki ya Kak, benar-benar inilah apa namanya kepercayaan dari orang tua juga, dan itu tidak di pressure sih jadi bentuk parentingnya tuh nggak yang kamu harus gini enggak. Jadi ya pokoknya kamu apa namanya berusaha aja yang terbaik, dan saya pun Kakak dibebaskan ya, bahkan untuk memilih jurusan pun bebas bebas disupport, sampai ya untuk saya pun kayak juga enggak apa itu kimia nggak familiar karena karena masih ini belum ada sih di UGT nggak ada, makanya saya di Muhammadiyah itu pun teknik kimia kan. Ya jadi makanya kayak ya saya inilah nggak bangun kepercayaan kayak gitu, terus meyakinkan kayak insya Allah bisa. Oke, nah jadi selanjutnya nih apa nih yang mau dilakukan dalam waktu dekat tapi berarti sekarang udah stay di Tarakan ya? Insya Allah ya udah stay. Apa nih dalam waktu dekat pengen ngadain apa nih kira-kira? Dalam waktu dekat ini sebenarnya saya mau menjalankan PPA Kak, yang tadi saya bilang program activity, di mana saya akan membangun kayak komunitas riset gitu. Nanti akan bekerja sama juga sih, nanti akan bertemu dulu dengan Dispora Provinsi, makanya mungkin minggu depan sih insya Allah. Nah nanti kami akan berbicara kayak bagaimana sistemnya nanti. Intinya saya ingin mengajak para pemuda lainnya, kayak tadi saya bilang ada siswa-siswa dari SMP, mungkin SMA, kuliah, kita bisa berkolaborasi membuat penelitian. Dan saya ingin mengajarkan dulu sih Kak sebenarnya kayak
riset itu tuh asik loh, riset itu tuh fun. Itu sih Jangan sebenarnya takut yang loh, harus jangan takut. ditanamkan duluan sih Kak. Betul, karena pengalaman saya Kak, sebelumnya kan saya sudah pengabdian nih masyarakat gitu. Saya udah ke sekolah di sini ya, di salah satu sekolah di sini, dan adiknya itu awalnya pas saya masuk, mereka tuh sangat tidak punya semangat Kak untuk padahal mereka tuh pilihannya sendiri, mereka emang pengen ikut itu, cuma mereka tuh kayak lemes. Nah, begitu saya masuk, saya jelasin nih, saya nggak pakai presentasi pada saat itu, nggak pakai PPT, saya hanya ngejelasin kakak dulu gini, mereka langsung kayak wah keren banget kak, kami mau juga. Dan mereka tuh emang harus di ini dulu ya, diiming-imingi, terus kayak kita ajarin ternyata ini bisa begini loh, mereka kayak oh ternyata asik banget ya. Dan terus saya seneng kayak oh ya ampun, ternyata memang bener ya selama ini orang tuh berpikir riset itu tuh susah ya, gitu. Jadi emang kayak harus dikasih tahu pelan-pelan. Nah, harapannya kalau misalnya saya bisa begitu ke banyak orang kan, artinya kita bisa membangun iklim riset. Karena tahu nggak Kak, salah satu indikator negara maju atau daerah yang maju itu adalah kualitas risetnya. Nah, karena riset itu nanti akan berkaitan dengan teknologi. Kalau kita banyak yang memahami itu, yang melek dengan itu, ya insya Allah tempat itu juga akan menjadi bagus. Contohnya kayak Singapura. Singapura tuh negara kecil ya. Betul. Saya membayangkan kayak Tarakan kan dijuluki The Little New Singapore ya. Nah, harusnya kita juga bisa tuh kayak gitu. Karena kita nggak banyak nih, kecuali kalau kita bicara Jawa dan mungkin agak beda. Nah, kita kecil, artinya kita bisa menginvestasikan SDM kita nih. Jadi SDM-nya bagus, insya Allah ke depannya pun kita juga akan lebih bagus. Orang-orang pada berpikir kritis, kita nggak gampang termakan hoax dan lain-lain gitu ya Kak. Jadi menurut saya itu hal itu yang penting gitu. Dan benar sih Kak, dan di Tarakan juga kayaknya untuk masalah riset dan penelitian masih kurang ya. Ketimbang di sumber daya alam kita sendiri sebenarnya sangat sangat mumpuni untuk banyak penelitian ya kan. Iya, tapi saya nggak ada SDM yang Iya betul. Oke, jadi kita harap untuk Kak Nisa ya. Ya, kita semoga sukses untuk kegiatannya, kita tunggu. Iya, insya Allah. Oke Kak, mungkin terakhir sebelum kita tutup, boleh dikasih kesan dan pesan atau tips dan trik untuk pemuda-pemuda, khususnya perempuan ya, yang mungkin masih sulit untuk memilih jalan hidupnya, masih sulit mau ambil jurusan apa mungkin kan, karena kebetulan hari ini kita ditemenin sama anak-anak dari SMA ya, yang nantinya pasti akan melanjutkan generasi kita. Jadi mungkin ada yang boleh disampaikan. Oke, mungkin kalau untuk adik-adik ya, jangan takut buat bermimpi, jangan kecilkan mimpi kalian, karena kita sebagai meskipun anak luar pulau ya, anak luar Indonesia sih, bahkan di peta itu sangat ini banget, kecil banget gitu. Kita harus buktikan bahwa sebagai anak pulau kita tetap bisa bersaing dengan teman-teman di sana. Kita tuh bisa berkolaborasi dan kita tetap bisa bermanfaat dan juga bisa berprestasi gitu. Karena menurut saya sendiri kita harus mencoba, kita harus berani mencoba dan jangan katakan tak bisa, karena yang bisa itu berawal dari ketidakmampuan yang diasah. Jadi ketika kita selalu mengasah kemampuan itu, insya Allah sesuatu itu bisa terwujud. Nggak ada lagi dikatakan oh anak pulau nggak bisa gitu. Nah, kita justru buktikan bahwa kita itu bisa. Dan salah satu quotes Tokopedia yang saya sukai adalah mulai aja dulu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak berani menentukan, nggak berani bermimpi, kita nggak akan tahu hasilnya. Tapi kalau kita sudah memulai, oh ini hasilnya, kita tahu, oh kita harus perbaiki, oh oke, berarti ini emang jalan kita, oh ini rezeki kita gitu. Jadi harus berani mau mencoba dan berani bermimpi. Betul banget. Kasih aplaus dulu dong. Ya, begitulah. Keren banget. Oke Kak, mungkin terakhir boleh disampaikan mungkin pesan untuk support system yang paling utama di dalam hidup Kakak, mungkin boleh ke keluarga, orang tua, ataupun kakak atau adik, saudara, atau bahkan sahabat boleh. Mungkin terakhir saya berpesan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya tentunya, dan selalu menjadi pendengar yang baik ya buat saya gitu. Kemudian
buat keluarga-keluarga saya yang lainnya juga, saudara-saudara sepupu saya, bocil-bocil itu yang selalu mewarnai hari-hari saya juga, yang membuat mood saya selalu bagus lagi ketika melihat bocil-bocil. Kemudian terutama juga bestie-bestie saya, Kak. Saya punya beberapa bestie, ada yang di sini, ada yang di tempat saya merantau itu mereka luar biasa sekali, sangat suportif ketika saya ada di titik yang low, rendah. Biasa kan kita mengalami fase itu ya. Betul. Di titik-titik tertentu kadang mereka yang selalu menyemangati, dan bahkan kayak mereka lah yang selalu menegur saya atau mengingatkan saya untuk, nih saya kan stop, kamu bisa stop dulu karena kamu udah mungkin sangat lelah dan lain-lain. Jadi mereka lah mengajak healing, karena balik lagi kita nggak akan bisa terus-menerus produktif karena kita juga harus butuh space untuk diri kita sendiri, entah buat healing dan lain-lain. So terima kasih buat yang sudah mengingatkan, dan juga buat support system saya lainnya yang mungkin yang selalu mendukung mimpi-mimpi saya sampai saat ini. Oke, terima kasih banyak Kak Nisa, sudah banyak banget memberikan inspirasi dan motivasi kepada sahabat perempuan ya tentunya. Dan juga terima kasih kepada sahabat perempuan yang telah membersamai dan menonton episode kali ini yang luar biasa banget. Dan tentu seperti pesan Kak Nisa, jangan takut untuk mencoba dan memulai, karena kalau kita nggak coba dulu ya, kita nggak mulai, kita nggak akan tahu. Oke, sahabat perempuan, semoga selanjutnya kita bertemu kembali, tentu bersama dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.